Selamat pagi adik-adik semua. Lause Miming apa kabarnya hari Lause ini? Miming baik banget nih. Kalau Lause Christine gimana? Puji Tuhan, Lause juga sehat dan Lause juga harapkan semua adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan Amin. sehat. Oh iya Lause, nggak rasa ya Lause kita sudah masuk di bulan Juni loh. Gak berasa ya? Iya Lause, nah biasanya di bulan Juni ini adik-adik sekolah minggu ataupun adik-adik dimanapun sudah mempersiapkan mau masuk dalam Wah, ujian. cepet banget ya. Iya ya Lause ya, bentar lagi nggak sudah berasa mau banget. kenaikan kelas. Nah, adik-adik kalau mau ujian itu biasanya apa sih? Kalau Lause apa sih yang dipersiapkan? Kalau Lause sih yang pasti belajar. Terus jangan lupa berdoa dulu sih sebelum belajar. Biar Ya. masuk semua ke ingatan. Benar, apa yang kita pelajari dapat dibantu oleh Tuhan untuk mengingat di saat kita akan Betul. mengerjakan soal-soal nih dari guru-gurunya ya. Oke, nah kalau kita bangun pagi juga ya Lause ya, jangan lupa luangkan waktu sejenak 5 menit kita berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam Betul. dari malam sampai pagi hari ya. Nah, kita angkat pujian selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Nah adik-adik semua, sebelum kita lanjut, kita doa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mulai ibadahmu Tuhan. Tuhan tolong pimpin sepanjang ibadah kami, dan nanti kami mau mendengarkan firman-Mu, kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Lause, kalau misalnya kita mau firman Tuhan itu ada di hati kita, itu gimana sih caranya? Oh, caranya di saat kita mendengarkannya itu Lause harus dengan serius. Oh, Terus gitu. kita dapat melakukannya Tuhan, dapat melakukan firman itu sehingga firman itu dapat berbuah dan bertumbuh Lause. Betul. Oh, kalau gitu kita nyanyi lagu ya. Firman Tuhan di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami aku.
Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Shalom adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarin firman Tuhan. Siapin Alkitabnya, dengerin yang serius, biar kalian juga bisa ngerti dan melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, ajarlah kami agar kami dapat mengerti dan dapat memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga tolong berkati Lause yang membawakan firman Tuhan agar dapat membawakan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke firman Tuhan kali ini, Lause mau nanya dulu nih. Kira-kira apa sih bagian tubuh kita yang paling kecil tapi paling berguna? Bagian tubuh kita yang paling kecil tapi paling berguna, apa tuh? Yang paling berdampak buat orang-orang sekitar? Coba mikir dulu, gak usah kasih 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalian ada nggak yang nebak lidah? Kenapa lidah? Kenapa lidah paling kecil tapi paling berguna, paling berdampak gitu ya? Nah, ternyata lidah ini tuh sangat berdampak buat kita semua. Karena tanpa lidah kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa nyapa. Kalau adanya lidah kan kita bisa nyapa teman kita, ucapin salam, memuji teman kita bisa bernyanyi, berdoa, tapi kita juga bisa ngajak teman, kita juga bisa berbohong, kita bisa menghina. Nah, jadi lidah ini sangat kecil tapi sangat berkuasa gitu, bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Nah, jadi Lause hari ini mau bercerita yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ke 27. Coba yang punya Alkitabnya di rumah boleh dibuka dulu 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke 27. Jadi cerita kali ini tentang Naaman disembuhkan. Nah, apa hubungannya dengan lidah tadi ya? Nah, kita dengerin dulu Naaman itu siapa sih? Jadi, Naaman itu adalah Panglima Raja Aram. Dimana itu dia merupakan pelayannya Raja Aram yang sangat disayang sama rajanya sendiri. Dia juga sangat disayang Tuhan, tapi sayangnya dia punya penyakit kusta. Nah, kalian udah tahu ya, penyakit kusta itu penyakit kulit yang sampai kulitnya bernanas, sampai sakit, gatel, susah disembuhkan, dan bahkan sampai nularin ke orang-orang gitu. Nah, penyakit kusta ini kan sangat berbahaya nih. Tapi Naaman di daerah Aram di situ, Naaman masih diperbolehkan untuk bekerja. Tapi Naaman itu udah kemana-mana, dia nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada seorang pelayan gadis kecil kecil Israel yang menjadi pelayan istri Raja Aram. Nah, dia melihat bahwa Naaman ini sedang sakit. Dia memberanikan diri untuk ngomong ke nyonyanya. Walaupun dia gadis kecil, dia nggak punya kuasa apa-apa, dia memberanikan diri untuk ngomong ke nyonyanya bahwa suruh Naaman ini ke nabi di Israel, nabi di Samaria, yaitu Nabi Elisa. Nah, walaupun gadis ini kecil, nggak berdaya atau segala macamnya, nyonyanya ini pun mentaatinya dan ngomong nih ke Raja Aram untuk menyuruh Naaman ke Nabi Elisa itu. Kemudian Raja Aram pun menyetujuinya dan mau kasih surat nih ke Raja Israel.
Setelah surat itu diterima oleh Raja Israel, kita lihat nih, yang di ayat ke-7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, Raja Israel ini tuh bingung, ngapain kirim surat ke saya buat sembuhin orang? Saya kan bukan siapa-siapa, mana bisa sembuhin orang. Nah, tetapi Nabi Elisa mendengar hal tersebut. Jadi dia bilang ke Raja Israel bahwa suruh aja Naaman ini datang kepada saya. Saya bisa kok sembuhin penyakit Naaman. Nah, kemudian Nabi Elisa menyuruh Raja Aram untuk mengirimkan Naaman ini ke dia. Nah, setibanya Naaman di kediamannya Elisa menyuruhnya buat ke Sungai Yordan untuk mandi sebanyak 7 kali. Jadi dia disuruh ke Sungai Yordan buat bilas-bilas tuh sebanyak 7 kali biar kustanya tuh sembuh. Nah, si Naaman ini bingung, ngapain gue kesini? Ngapain saya kesini jauh-jauh gitu ya, cuman buat mandi doang di Sungai Yordan. Masih banyak sungai-sungai lain yang lebih bagus gitu, kenapa nggak di sana aja? Nah, coba kita lihat nih. Di ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, Naaman di sini beranggap, ngapain saya kesini jauh-jauh, tapi Nabi Elisa nggak ngapa-ngapain, nggak nyentuh luka saya, nggak ngomong apa-apa, cuma suruh saya mandi doang di Sungai Yordan gitu kan. Tapi pegawai-pegawainya datang dan berkata kepada Naaman, dia bilang gini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepada kamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah, kemudian dari perkataan itu mungkin Naaman sadar kali ya juga ya. Kenapa sih cuma mandi doang gitu aja susah gitu. Jadi Naaman tuh akhirnya mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan ia jadi sembuh. Kemudian dia pergi ke Elisa lagi. Terus dan berkata kepada Elisa, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, jadi Naaman di sini percaya kalau itu tuh merupakan kuasa Tuhan, bukan kuasanya Elisa gitu. Itu merupakan kehendaknya Tuhan. Nah, kemudian Naaman ini pengen untuk membalas budinya Nabi Elisa. Dia bawa pakaian, dia bawa berapa talenta perak untuk diberikan ke Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa itu menolaknya. Dia merasa itu bukan kuasa saya, itu merupakan kuasanya Tuhan. Jadi dia merasa tidak layak untuk menerima hadiah tersebut. Kemudian akhirnya Naaman pun pulang ke tempat asalnya dan ada nih pegawainya Elisa yang bilang, ya ampun itu sayang banget, hadiah itu nggak diambil. Coba kita lihat di ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Nah, jadi Naaman ini, Gehazi ini, dia serakah nih, dia pengen ambil hadiah yang ditolak sama Nabi Elisa. Akhirnya dia menyusul Naaman untuk meminta hadiah-hadiah tersebut. Setibanya di sana Naaman tuh lihat, wah ada yang ngikutin nih. Jadi dia berhenti, dia stop dan dia berpaling ke Gehazi. Kemudian Naaman bilang, ya udah nih ambil aja sekalian nih sama 2 talenta dan 2 keping pakaian. Kemudian setelah itu
Gehazi pun balik ke kediamannya yaitu di Israel. Nah, kemudian setelah itu Nabi Elisa mengetahui kalau Gehazi ini pergi. Nabi Elisa nanya dulu ke Gehazi, "Gehazi, kamu habis dari mana?" Nah, kemudian Gehazi berbohong. Dia bilang dia nggak habis dari mana-mana. Tapi sebenarnya Nabi Elisa tuh tahu. Coba kita lihat yang di ayat ke-26. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan." Nah, karena dia udah dapat uang itu, dia bisa pakai uang itu buat beli-beli kebun, buat beli kebun anggur, buat beli kambing, dan lain sebagainya. Tapi, coba kita baca di ayat yang ke-27. "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Nah, ternyata Gehazi ini nggak cuma dapat uang doang, tapi dia juga terkena penyakit yang diderita Naaman sebelumnya, yaitu penyakit kusta. Nah, dari sini Rasul mau ngajarin kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani nih seperti gadis kecil yang tadi Rasul ceritakan di awal tadi. Dia berani untuk ngomong ke nyonyanya, dan dia percaya gitu kalau dia bisa mempengaruhi kehidupan orang. Dari lidahnya tadi, dia berani buat ngomong, dia bisa mengubahkan Naaman, dia bisa membuat Naaman sembuh dari perkataannya itu. Coba kalau gadis kecil itu nggak ngomong, kalau ada Nabi Elisa di Israel, mungkin Naaman tuh nggak bakal sembuh-sembuh, ya kan? Dan juga kita juga jangan mencontoh seperti Gehazi yang serakah, dia pengen ambil uangnya itu, padahal Nabi Elisa udah nolak, dan dia juga berbohong kepada Nabi Elisa. Akhirnya dia terkena sakit kusta, ya kan? Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, pergunakanlah lidah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan menghina teman, jangan mengejek teman, jangan berbohong, jangan melakukan dosa dengan lidah ini gitu. Lebih baik kita melakukan hal-hal baik gitu menggunakan lidah ini, seperti kita berdoa, memuji nama Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Seperti gadis kecil tadi, dia berani menyebarkan firman Tuhan ke nyonyanya loh, bukan ke temannya atau ke saudaranya, tapi dia berani untuk menyebarkan firman Tuhan ke nyonyanya gitu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, coba memberanikan diri untuk menyebarluaskan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan lindungi kita dan sertai kita. Kita juga harus meminta pertolongan kepada Tuhan kalau kita lagi kesusahan. Jadi, yuk kita sama-sama pergunakan lidah ini dengan sebaik-baiknya. Oke? Nah, cerita kali ini sampai di sini dulu. Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu kali ini. Kami diajarkan untuk menjadi gadis kecil, untuk menyebarluaskan firman Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan. Seperti Naaman juga yang taat akan Tuhan, sehingga dia bisa sembuh. Tuhan juga tolong berkati kami agar kami dapat selalu menggunakan lidah ini dengan sebaik mungkin untuk memuji-muji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sampai sini dulu cerita hari ini. Bye-bye. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, ya. Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Tuhan juga bisa menyembuhkan kita dengan dalam nama Yesus, ya. Nah, dalam nama Yesus semua perkara dapat ditangani, ya, Lause, ya, dengan percaya dan dengan iman kita, Lause. Nah, adik-adik kita angkat pujian dalam nama Yesus.
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Nah, adik-adik semua, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita doa Bapa kami dan kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah selesai. See See you. you.